Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Seperti biasa, kami akan kabarkan pada video ini perkembangan terbaru dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Kita akan bahas 3 berita pada video kali ini. Akan tetapi sebelum kita masuk di pembahasan, teman-teman sekalian seperti biasa silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah di hari Sabtu ya, tanggal 20, artinya pemilihan formasi untuk guru di tahap yang kedua itu sudah berakhir kemarin di hari Jumat. Bukan cuma itu, guru-guru yang sudah lulus di tahap yang pertama juga masih menanti kapan untuk pengisian daftar riwayat hidup yang menjadi syarat awal ataupun data awal dari penetapan NI P3K di tahun 2021. Nah, berkaitan dengan hal ini, guru-guru honorer juga masih melakukan gerilya terkait dengan misalkan untuk guru yang sudah lolos di PG di tahap yang pertama tapi tidak memiliki formasi, mereka masih bergerilya meminta ataupun mengajukan tambahan formasi sehingga mereka tidak perlu mengikuti seleksi di tahap yang kedua, langsung mendapatkan formasi atau penempatan. Kemudian juga ada guru-guru honorer GTK HNK 35+ yang juga masih mengupayakan adanya afirmasi kepada guru-guru honorer. Nah, kita sampaikan berita yang pertama berkaitan dengan GTK HNK 35+. Saya akan bacakan hasil pertemuan GTK HNK 35+ Provinsi Jabar yang dilakukan dengan Mendikbud ya tentang seleksi P3K di tahun 2021. Nah, ini akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan hari ini 15 November GTK HNK 35+ Jawa Barat menghadiri undangan Dirjen GTK dan saya dari Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu yang diundang. Jadi ini adalah laporan ya, laporan dari GTK HNK terkait dengan pertemuannya dengan Kemendikbudristek. Bertemu dengan Pak Menteri Nadiem Makarim, kemudian Dirjen GTK Pak Iwan Syahril dan juga orang-orang Kemendikbudristek. Kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang disampaikan. Pertama, pengajuan kuota formasi guru PAI. 2, menempatkan peserta P3K guru yang lulus PG di sekolah induknya masing-masing. Nah, ini yang poin 2, ini juga yang masih gencar dilakukan oleh guru-guru honorer. 3, mempertanyakan kejelasan penganggaran P3K guru, meminta penambahan kuota di tahap berikutnya, dan 5, mengajukan formasi bagi teknik dimasukkan ke dalam kuota P3K. Nah, ini poin penting di sini adalah bagaimana tanggapan kemudian dari orang tertinggi dari Kemendikbudristek yaitu Pak Nadiem Makarim. Yang pertama, di tahun 2022 kuota guru PAI akan ada dengan membuka komunikasi lebih terarah dengan Kemenak. Ini berita gembira untuk guru-guru agama baik PAI ataupun pendidikan agama lainnya. Jadi nanti di tahun 2022 kepastiannya pasti akan ditambah formasinya. Kemudian kedua, bagi guru peserta P3K yang lulus PG namun tidak menepati formasi, maka di 2022 Mas Menteri akan memperjuangkan untuk menjamin bahwa mereka menempati formasi di sekolah induknya masing-masing, namun tetap para guru senantiasa mengikuti alur tahapan yang sudah dicanangkan. 3, penganggaran P3K guru sudah siap dari pusat. Kemudian 4, kepada para honorer jangan khawatir bahwa P3K guru ini berkelanjutan sampai guru honorer tuntas. Jadi tiap tahun ada senantiasa rekrutmen P3K guru. Ini adalah 5 tanggapan dari Mas Menteri Nadiem Makarim terkait dengan 5 hal yang diajukan yang disampaikan oleh GTK HNK Provinsi Jawa Barat ya. Jadi sudah ada kepastian. Tentunya guru honorer jangan risau ya, walaupun mereka sudah PG tidak menepati formasi. Ini sesuai dengan poin 2. Nanti akan ada formasi di tahun 2022 yang sesuai dengan formasi induk mereka, sehingga mereka langsung menempati formasi di sekolahnya masing-masing. Kemudian
tentang anggaran, jadi nanti memang langsung dari pusat, jadi daerah tidak merasa khawatir lagi ya. Nah ini pertama ya, berita yang pertama. Kemudian untuk berita yang kedua saya bawakan dari jpnn.com bahwa aspirasi ke DPR guru honorer tanpa formasi minta dukungan ya. Nah, kalau yang berita pertama itu dari GTKHN K35+, di berita yang kedua ini adalah dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Nah, mereka membawa aspirasi mereka ke Komisi 10. Nah, apa yang mereka tuntut tentunya adalah yang sudah lulus passing grade kemudian bisa mendapatkan formasi ya. Walaupun tadi sudah di berita pertama Pak Menteri sudah mengatakan bahwa akan dilakukan penambahan formasi ataupun formasi di sekolah masing-masing, akan tetapi di tahun 2022. Nah, ini akan kami bacakan, ini pernyataan dari Hetty Kustrianingsih ya, FGH NLPSI. Kami tidak akan berdiam diri walaupun kami hanya 8 orang, tetapi satu suara tetap berharga, kata ketuanya yaitu Bu Hetty Kustrianingsih. Dia ingin mengobarkan semangat para guru honorer yang lulus passing grade murni untuk tetap bersatu memperjuangkan formasi P3K guru. Kalaupun ada sekelompok orang yang berupaya menekan guru-guru honorer untuk tidak bergabung di Jakarta, bagi Hetty tidak membuatnya hilang akal. Kalian tumbang 500 anggota, kami akan tambah 1000 yang mendukung kami lewat jari jemarinya. Nah, ini adalah guru honorer yang sudah passing grade ya, yang menamakan dirinya adalah tadi ya Forum Guru Honorer Sekolah Negeri yang sudah lulus passing grade, itu ingin meminta dukungan kepada kepada DPR RI untuk menerbitkan payung hukum bagi mereka. Ini sah-sah saja karena mereka menyuarakan aspirasi mereka. Nanti terkait dengan apakah diakomodir atau tidak, itu adalah kebijakan sendiri dari pemerintah. Nah, untuk berita selanjutnya ini masih dari jpnn.com ya. Di sini dengan judul Pimpinan Guru Honorer Lulus Passing Grade P3K merinding, teringat janji Mas Nadiem. Ini fotonya adalah foto bersama dengan Bu Dirjen ya, Sekretaris Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani, yang memang beliau merupakan salah satu pejabat dari Kemendikbudristek yang paling, menurut saya ya, adalah yang paling dekat dengan guru-guru honorer. Nah, Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade masih sama ya dengan berita yang kedua, FGHLPGSI itu terus mendapatkan dukungan. Bahkan guru-guru honorer dari kelompok usia 35 tahun ke atas yang tidak mendapat afirmasi tahap 1 ikut bergabung di forum yang baru berusia beberapa bulan. Merinding saya, banyak yang WhatsApp minta bergabung meski berbeda kelompok tetapi tujuan tetap sama, meminta keadilan kepada pemerintah. Dia menegaskan tuntutan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi adalah yang paling utama payung hukum, bukan sekedar verbal. Mereka sudah traumatis dengan janji pemerintah bahwa yang lulus passing grade P3K 2021 akan diprioritaskan. Hesti mengaku masih teringat sebelum pengumuman kelulusan P3K tahap 1 yang tertunda beberapa kali, Mendikbudristek menjanjikan yang sudah memenuhi passing grade akan dijamin. Nyatanya begitu pengumuman yang lulus passing grade dengan nilai murni tersingkirkan guru honorer induk. Karena itu kami mendesak penempatan formasi agar peserta yang lulus kategori P1, P2, P3 mendapatkan hak yang sama dan berkeadilan. Jadi forum guru yang sudah lulus passing grade ini meminta ya, jadi tidak menunggu lama, secara kalau saya simpulkan tidak harus menunggu tahun 2022 untuk seleksinya, tetapi segera mungkin diberi payung hukum karena mereka sudah passing grade seperti itu ya. Dia menyebutkan data dapodik yang kurang rapi menyebabkan mereka ragu bahwa data kelulusan tahun ini bisa dipakai tahun depan. Nah, ini adalah alasan mereka.
Jadi data dapodik yang tidak rapi bisa saja di tahun depan mereka tidak terakomodir seperti itu ya. Terbukti dengan banyaknya guru yang tidak aktif mengajar. Ini memang terjadi ya. Bahkan guru swasta yang bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap yang pertama. Kami ingin regulasi yang jelas melindungi dan menjamin hak kami mendapatkan formasi. Hal ini, lanjut Hedi, beralasan karena wacana pemerintah pusat seringkali tidak sinkron dengan implementasi pemerintah daerah, seperti pembukaan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian tidak merata semua mapel. Kemudian mereka juga mendesak pemerintah memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri. Selama ini mereka mendapatkan gaji di bawah UMR, tidak mengenal tunjangan sertifikasi, gaji dibayar telat. Nah, ini sudah menjadi masalah guru honorer secara umum ya. Gaji di bawah UMR, tidak sertifikasi juga sulit karena terganjal dengan SK ya. SK untuk pengajuan mengikuti PBG. Nah, sekian informasi dari kami. Ini ada 3 berita hari ini terkait dengan P3K guru di tahun 2021. Semoga ini bermanfaat. Guru honorer tetap semangat. Insya Allah semuanya akan menjadi ASN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.